Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswaku sekalian, kita lanjutkan belajar fisika kita. Kali ini kita melanjutkan teori atom. Sejarah yang panjang, terjal dan berliku perkembangan pengetahuan tentang struktur materi berangkat dari pertanyaan yang dimotori oleh Thales. Atom berasal dari kata atomus, sebuah bahasa dari Yunani yang berarti tidak bisa dipotong atau tidak dapat dibagi-bagi. Artinya misalnya sebuah kapur kita potong kecil, kita sampai habis, sehingga sampai yang terkecil itu adalah atom. Nah, penyebutan kata itu dinyatakan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritos, yaitu murid dari Leukikos. Setelah lama berselang, akhirnya pada tahun 1800-an teori struktur materi mulai dikembangkan secara ilmiah oleh para ahli kimia. Salah satunya adalah John Dalton. Namun para ahli kimia tidak mampu lebih jauh lagi mengembangkan teori tentang struktur materi ini. Selanjutnya di tangan para ilmuwan fisika lah pendidikan lebih jauh struktur materi mampu berjalan lebih jauh. Para ahli kimia hanya mampu bahwa atom juga bagian dari yang terkecil. Ahli fisika yang mampu menjelaskan adalah J.J. Thomson yang mengembangkan setelah menemukan perbandingan muatan dengan massa elektron. Jadi setelah ditemukan elektron itu mampu membandingkan antara muatan dan massanya. Kemudian Thomson mampu menerangkan sifat atom seperti ukuran, massa, jumlah elektron, dan kenetralan muatan itu. Kemudian Thomson menyampaikan suatu konsep bahwa model atom yang diusulkan adalah sebagai berikut. Atom berbentuk bola padat dengan muatan-muatan listrik positif tersebar merata di seluruh bagiannya. Muatan ini dinetralkan oleh elektron bermuatan negatif, jadi sudah ada bagiannya, yang melekat pada bola seragam bermuatan positif. Interaksi elektromagnet terjadi antara pola positif dan negatif. Nah, hebatnya si Thomson ini mampu menjelaskan bahwa atom bukan bagian terkecil lagi. Jadi atom bukan bagian terkecil lagi, seperti yang dijelaskan di dalam Quran juga surat Al-Anbiya itu dikatakan bahwa atom bukan bagian terkecil lagi, tapi masih ada bagian-bagiannya. Di sini menggagalkan teori sebelumnya yaitu John Dalton maupun Demokritos yang mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil. Ternyata atom bukan bagian terkecil, masih ada bagian terkecil dari atom itu adalah proton dan elektron. Siswa sekalian, kemudian dalam hal fisika itu selalu berkembang. Teori yang dikembangkan J.J. Thomson itu ternyata diuji oleh Rutherford, itu seorang ahli fisika yang melakukan eksperimen dengan menggunakan hamburan partikel alfa, yaitu sebuah lembaran emas tipis yang ditembak dengan partikel atau sinar alfa. Kalau teori Thomson itu benar, maka lembaran emas jika ditembak dengan alfa, seandainya sinarnya itu mantul, ya mantul semua, tembus lurus ya lurus semua, belok ya belok semua. Fakta menunjukkan ketika lembaran emas tipis ditembak dengan partikel alfa, ada yang memantul kembali, ada yang dibelokkan, ada yang lurus, dan ada yang membelok secara sampai. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dijelaskan atau model J.J. Thomson itu tidak tersebar merata, tetapi terpusat pada satu titik tertentu dan tersebar sebagiannya. Nah, kalau ahli fisika itu ketika menyalahkan atau berpendapat berbeda, maka dia memberi solusi. Demikian juga dengan Rutherford. Rutherford menawarkan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif.
Atom secara keseluruhan bersifat netral. Jumlah muatan inti sama dengan seperti gambar yang tunjukkan ini. Kamu perhatikan. Ini konsep pertama kali bentuk atom menurut Rutherford. Jelas sekalian? Jadi perbedaannya apa, keunggulannya, kelemahannya apa dari J.J. Thomson dilihat dari konsep ini. Tapi J.J. Thomson tetap berperan karena dia mampu dari definisi awal dia mengembangkan bahwa atom bukan bagian terkecil. Dia sudah mampu menjelaskan bahwa atom bukan bagian terkecil. Tapi penggambaran bentuknya oleh J.J. Thomson kurang tepat. Dibenarkan oleh Rutherford. Apakah Rutherford sudah sempurna? Siswa sekalian. Dari konsep pertemuan ahli-ahli fisika selanjutnya, pengembangan ahli fisika selanjutnya, ada kelemahan. Jika elektron itu berputar mengelilingi inti terus-menerus, maka lama-kelamaan energinya akan habis. Karena apa? Di situ elektron bergerak itu berarti energi yang berkurang. Nah, energi yang berkurang, maka energinya berkurang, maka lama-kelamaan elektron itu akan berputarnya tidak stasioner. Nah, berputarnya lama-lama akan mendekati inti, akhirnya nempel dengan inti. Sehingga kamu bayangkan ketika elektron mengelilingi inti, energinya habis, lama-lama lingkarannya mengecil, akhirnya berbentuk seperti obat nyamuk menempel ke inti, atau seperti spiral. Ini yang pertama, dengan logika dan konsep-konsep yang dikembangkan oleh Maxwell dan lain-lainnya. Kemudian dari eksperimen selanjutnya dikembangkan bahwa spektrum atom yang dipancarkan oleh teorinya Rutherford ini adalah menunjukkan spektrum garis. Padahal menurut Rutherford spektrumnya adalah spektrum kontinu atau spektrum pita. Tetapi fakta menunjukkan spektrum yang disebut adalah spektrum garis atau spektrum diskontinu. Ini yang mengembangkan pertama kali adalah setelah berkembang dunia spektroskopi, yaitu ahli fisika Rydberg ditambah oleh beberapa ahli fisika Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fuhn yang menemukan formula umum spektrum atom hidrogen. Jadi formula spektrum atom hidrogen itu dapat dicari, karena spektrum dapat dicari panjang gelombangnya, demikian juga dapat dicari frekuensinya. Rydberg ini sebenarnya ahli matematika, maka untuk menghargai penghargaannya maka tetapan Rydberg itu 1,097 kali 10⁻⁷ meter pangkat negatif 1 ya. Nah, dengan persamaannya ini Rydberg mampu menentukan panjang gelombang dari spektrum atom hidrogen. Lyman itu dia menyelidiki daerah spektrum ultraviolet. Balmer itu menemukan sinar tampak. Dari Paschen itu inframerah pertama, Brackett itu inframerah kedua, dan Fuhn itu merah 3. Yang perlu dikembangkan kamu pelajari siswa sekalian antara persamaan Rydberg yang ditawarkan itu dengan daerah Lyman, Balmer, Paschen, Brackett. Kita bisa mencari misalnya berapakah panjang gelombang terpendek dari daerah Lyman, berapakah panjang gelombang terpanjang dari daerah Lyman. Apakah yang terpendek itu dari lintasan 2, dari kulit lintasan 2 ke lintasan pertama, ingat kimia yang dulu, apakah dari 3 ke 1, 5 ke 1, atau dari tak terhingga ke 1, itu dari Lyman. Atau berapakah panjang gelombang atau frekuensi daerah Balmer, apakah dari lintasan dari 3 ke 2, berpindahnya elektron dari 3 ke 2, 5 ke 2, atau dari tandingan ke 2. Nah, kamu bisa mencari persamaan ini untuk mencari panjang gelombang terpanjang dan terpendek dari daerah Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fuhn. Dari panjang gelombang ini, dari persamaan ini dengan kamu latih sendiri dengan memasukkan N-nya, mungkin kalau Lyman kan N-nya 1, kalau Balmer N-nya 2, kalau Paschen N-nya 3, kalau Brackett itu N-nya 4, kalau Fuhn itu N-nya 5. Kemudian kamu isi angka di sini, kalau Lyman ya dari 2 ke 1. Kamu cari panjang gelombangnya sebagai tugas nanti kamu kembangkan dulu. Nah, seperti ini siswa sekalian, kamu cari panjang gelombangnya untuk Lyman itu terpanjang berapa, terpendek berapa, Balmer terpanjang terpendek berapa, sehingga kamu dapat menentukan panjang gelombang yang ada. Siswa sekalian,
Tidak ada yang tidak bisa di dalam kita belajar. Jika seperti ini, usaha dan doa itu pokok utama.